teman-teman. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Google Meet dan Zoom Meeting. Ya, biasanya kan kita gunakan untuk pembelajaran daring ya dalam jaringan. Nah, selanjutnya pada video kali ini kita akan membahas apa saja sih tools-tools atau fitur-fitur yang ada di dalam Zoom Meeting. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasinya. Bisa kalian buka di web atau langsung dari aplikasi juga boleh. Pertama, tampilannya ialah seperti ini. Kalian harus mendaftarkan ke akun terlebih dahulu. Tampilannya seperti ini ya. Ini digunakan untuk memulai meeting. Dan ini digunakan untuk bergabung pada meeting yang sudah dibuat. Coba sekarang ya kita akan eh, membuat meeting baru terlebih dahulu. Oke, seperti inilah tampilannya kalau membuat rapat baru. Nah, oke. Ini sudah terbuatlah video atau rapat baru. Ini kameranya, kenapa enggak? Nah, nanti biasanya akan muncul layar video kalian atau wajah kalian di sini. Ini digunakan untuk pengaturan suara. Jadi, ini digunakan untuk masuk keluar masuknya suara. Bisa kalian matikan atau bisa langsung kalian hidupkan untuk agar suara kalian terdengar. Lalu ini digunakan untuk mematikan atau menghidupkan video kalian. Ini contohnya saya matikan ya videonya. Dan ini untuk menghidupkan. Biasanya bisa, ini saya juga tidak tahu atau sudah tergantikan oleh layar yang kecil ini. Nah, saat kita sudah membuat video baru, otomatis alamatnya sudah ada di kiri pojok pojok kiri ini ya. Sudah ada ID-nya, ID meetingnya, dan hostnya juga sudah tertuliskan. Dan pas kodenya ini juga sudah tertuliskan secara otomatis. Jadi kalian sudah bisa mengcopy linknya seperti ini. Otomatis uh, saat link kalian tersebar, lalu saat ada yang ingin bergabung, otomatis akan masuk ke rapat tersebut. Ini digunakan untuk pengamanan, jadi bisa digunakan untuk mengunci meetingnya. Jadi siapapun tidak bebas untuk keluar masuk meeting. Nah, ini adalah data partisipan. Jadi saat kita ingin melihat bagaimana ada berapa banyak partisipan yang mengikuti, maka bisa dicek di data seperti ini, yang nggak ada gambar orangnya. Next, kita lihat yang sebelahnya. Ini ada chat. Jadi contohnya semua saat di mute. Jadi kan tidak bisa berkata ya, tapi kita bisa mengirimkan pesan kepada host atau kepada yang lainnya melalui pesan ini. Bisa langsung diketikkan apapun.
Oke. Oke. Nah, sebelahnya yang hijau ini digunakan share screen, digunakan untuk membagikan layar kalian. Jadi saat ada presentasi, kita bagikan di sini. Tuh, ini sudah ada pilihannya ya. Kita bisa langsung membagikan screen yang ini agar bisa mengetahui data apa yang sedang kita buka agar dilihat bersama-sama dan juga ada whiteboard. Jadi whiteboard ini juga bisa digunakan seperti menuliskan di papan tulis. Nah, seperti ini ya. Oke. Next, record. Record ini digunakan untuk merekam aktivitas kita. Recording in progress. Oke, ini sudah otomatis terekam dari video kalian sampai selesai. Oke, next selanjutnya ialah ada raise hand. Raise hand ini digunakan untuk eh, ekspresi kita, untuk merespon ekspresi kita agar kita mengetahui saat adanya rapat, kalau kita agar tidak mengganggu jalannya rapat, maka kita bisa mewakilkan ekspresi kita melalui raise hand ini. Bisa dengan mengangkat tangan, atau bertepuk tangan, memberikan penghargaan, ataupun sedih dan senyum, ataupun kaget dan suka. Kita juga bisa langsung meng-full screen-kan. Kalau ingin membagi, kalau kita ingin mengganti layar video kita bisa masuk ke background and filter ya. Ini ya contoh seperti ini. Ini digunakan untuk mengatur audio kita seberapa besar level atau seberapa keras suara yang akan terdengar di laptop atau HP kalian. Ini digunakan untuk mengatur share screen, digunakan untuk mengatur pembagian atau yang digunakan untuk membagi layar kalian saat digunakan presentasi. Nah, ini digunakan untuk chat kalian atau mengirim pesan kepada partisipan yang lainnya saat berlangsungnya meet. Ini adalah profil kalian yang harus masuk terlebih dahulu menggunakan akun. Jadi tidak bisa kalau yang tidak mempunyai akun, harus mendaftarkan terlebih dahulu. Nah, kemudahan dari website Zoom, aplikasi Zoom ini ialah bisa digunakan untuk lebih dari 100 orang, tapi itu yang premium. Nah, video selanjutnya ialah kita akan membahas tentang rapat di Google Meet. Nah, tampilan awalnya ialah kita buka terlebih dahulu di website. Eh, Pada video selanjutnya ini kita akan membahas tentang keunggulan dan fitur-fitur dari Google Meet. Kita buka terlebih dahulu di websitenya meet@google.com ya, seperti ini teman-teman. Dan inilah tampilan awal saat kita membuka Google Meet.
Ialah kita mulai dengan rapat baru terlebih dahulu ya. Nah, kita bisa buat rapat nanti karena otomatis nanti ada pemberitahuan atau kita bisa mengatur jadwal di Google Kalendernya mau tanggal berapa rapatnya diadakan agar tidak mengganggu atau agar ada yang memberitahukan ya. Kita mulai terlebih dahulu rapatnya. Oke, jadi seperti inilah tampilannya. Oke, seperti ini teman-teman. Ini sudah otomatis kita sudah memiliki rapat baru dan otomatis ini alamatnya sudah terbentuk. Jadi kalian dapat membagikan linknya di teman-teman dan otomatis peserta akan masuk atau join menggunakan link tersebut. Oke, ini adalah tools atau fitur mikrofon digunakan untuk membunyikan suara kita saat adanya rapat. Kita bisa menutupnya atau mengaktifkan mikrofon ini. Nah, fitur selanjutnya ialah ada video, bisa menampilkan layar kita atau bisa mematikannya saat diadakan rapat. Next, selanjutnya ialah ada share screen atau membagikan layar. Ini digunakan untuk membagikan layar saat adanya presentasi. Nah, opsi yang lain atau pengaturan yang lain ialah di fitur Google Meet ini sudah ada papan tulis virtual. Sudah ada ubah tata letak dari saat kita ingin melihat peserta-peserta lain atau saat adanya presentasi. Bisa digunakan untuk layar penuh atau bisa di ini ubah latar belakang. Sudah seperti Zoom meeting yang bisa membeda-bedakan atau yang bisa merubah latar belakang kalian. Ini karena kameranya tidak aktif, hmm, jadi tidak bisa ya. Ini ada papan tulis virtual. Coba kita mulai. Nah, di fitur terbaru dari Google Meet ini sudah ada papan tulis virtualnya. Jadi kalian yang ingin presentasi atau ingin menuliskan sesuatu pada saat rapat bisa dituliskan di sini. Nah, opsi selanjutnya ialah bisa ada setelannya atau pengaturannya. Kita bisa mengatur mikrofon kita, speaker, dan bisa mengatur kameranya. Opsi selanjutnya ialah ini ada fitur menutup panggilan. Nah, kita bisa saat kita tekan ini, saat kita sudah join dan menekan ini, otomatis kita keluar dari join dari meeting ini. Nah, ini digunakan untuk fitur partisipan. Digunakan untuk melihat partisipan siapa saja yang join di meeting tersebut. Nah, next selanjutnya ialah ada pesan. Kalian bisa membagikan pesan ini kepada semua orang. Next, selanjutnya ada papan tulis virtual seperti ini ya. Eh, terserah teman-teman mau menggunakan fitur dari Google Meet atau Zoom. Ini adalah sesuai kebutuhan karena Google Meet ini sampai pesertanya sampai 100 orang dan gratis, tidak dipungut biaya ataupun tidak dipungut waktu. Waktunya apa
sesuai yang digunakan pada saat meeting. Tapi kalau Zoom ini waktunya terbatas, biasanya hanya 45 menit untuk yang gratis dan untuk next selanjutnya ialah bisa berbayar, tapi bisa digunakan untuk banyak orang. Jadi menggunakan fitur Zoom ataupun Google Meet ini sesuai kebutuhan ya, sesuai selera. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video Zoom Meeting dan Google Meet ini. Semoga bermanfaat videonya sesuai kebutuhan teman-teman mau milih Zoom Meeting atau fitur dari Google Meet. Next video selanjutnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.